Kenapa ganti nama? Ya, biar lebih hoki aja, biar dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat sama gua. Yang spray putih, bukan spray putih, anduk putih. Kalau spray yang dia maksudkan, lu tanya ke dia, ya. Karena itu kan versi dia, lu tanya ke dia, jangan tanya ke gua. Kalau versi gua adalah anduk putih. Sebelum dia resmi jadi istri gua. Anduk putih, anduk putih, anduk putih yang menjadi saksi. Aku diam bukan tak tahu. Kalau anduk putih itu kan perselingkuhan tuh yang tadi gue nyanyiin. Kalau gue anduk putihnya adalah saksi sebelum kita menjadi suami istri yang syah di mata negara dan agama. Ada apa dengan anduk putih? Awalnya apa sih? Gak tahu. Ya udah tanya deh sama yang lain. Capek nanti gue jelasin lagi. Dewi bukan lawanmu bro. Gue gak mau ngelawan siapa-siapa. Tapi kalau gue difitnah, gue akan melawan. Ya, gue gak merasa punya lawan siapa-siapa. Tapi kalau gue difitnah sama Dewi Persik, ya gue harus komplain ke dia lah, bukan ke kalian. Karena dia memfitnah gue melalui jalur ini. Nih, apa namanya sebutannya nih? Handphone, medsos. Kalau gue ada masalah sama si Cicus, spray putih nggak tahu itu versi dia. Tapi gue nggak gubris itulah. Karena itu adalah salah satu bukti bahwa gue tuh sudah meniduri dia menjadi suami yang normal, oke? Wadah spray putih, spray merah. Yang penting yang waktu itu adalah handuk putih. Handuk putih itu sebelum kejadian handuk putih itu gue pakai. Jadi ini handuk putih nih, ini punya gua. Gak kelihatan sih merah-merahnya, cuman gue begini doang pas gue lap-lap begini. Harus dibegini guys. Gue begini, ada sih warnanya merah. Kayak merah ati gitu, tapi kering. Gini. Ini punya gua nih, ibaratnya kan. Merah. Ketawa kita. Itu sebelum jadi suami istri ya. Sebelum jadi suami istri. Tapi kalau yang dia cerita itu kan di Jember malam pertama, ya kan. Tapi kan dia bilang, memang bilangnya malam pertama di sono, tapi kan sebenarnya kita udah malam pertama duluan. Ibaratnya udah down payment lah. Gitu. Ya. Terus kok gini. Merah. Berani gak dia bercerita yang begini di anduk putih? Nggak berani cerita deh. Dia cuma berani ceritanya yang cuma malam pertama di Jember doang. Katanya disaksikan sama orang tuanya. Kalau itu benar juga, cuman gue nggak tahu deh spraynya disimpan atau enggak, gue nggak tahu, itu kan versi dia. Kalau anduk putih memang dia menyaksikan, gue menyaksikan. Coba lu nonton di Instagramnya dia, yang gue lagi bertamu ke rumah dia. Di situ gue udah ngomong anduk putih. Tapi gue nggak di situ gue ngomong anduk putih, tapi gue nggak bilang kalau anduk putih itu terjadi sebelum kita suami istri. Tapi gue bilang seolah-olah anduk putih itu adalah yang pada saat malam pertama gitu. Coba lo nonton. Iya anduk putih ya kan gitu. Langsung dia gini, iyalah perawan kan gue jaga ini ya, jaga perasaan suaminya ya, ada si Angga gitu. Coba kalian nonton deh. Gibah untuk meluruskan tragedi handuk putih ya. Handuk putih Kemayoran ya, kalian kalau mau bahas, Mami dapat salam dari handuk putih Kemayoran, apartemen Kemayoran. Pasti dia ketawa. Tapi dia berani gak mengakui tragedi handuk putih itu. Itulah dia. Kalau gue kan ditangkap polisi, gue mengakui gue salah.
nggak berbelit-belit. Tapi ingat ya, gue ditangkap polisi, gue udah nggak jadi suaminya dia, ya. Jadi itu udah bukan urusan dia, itu urusan gue sama Tuhan. Ya, jadi kalian jangan mau dikelabuhi sama dia tuh. Kita fokus. Usaha ayam mau dong, usaha ayam, betul. Iyalah. Jangan mau dikelabui sama dia karena dia pinter. Makanya gue udah stop deh. Jadi bagian dari hidupnya ngeri. A bisa jadi Z. Sebelum ke Z harusnya ke B dulu ya bro. Bisa muter balikkan fakta gitu. Ngeri. Value. Jadi sekali lagi nasihat buat teman-teman, kalau kalian mau menyerang orang, siapkan dulu bukti, minimal 2 alat bukti, manusianya, alatnya, saksinya. Nah, kalau kalian sudah dapat itu semua, ya, kalau misalkan alat gak ada, ya tinggal kesaksian dia sama kita sama sumpah, udah itu aman. Kalau nggak ada alat, nggak ada yang lain, masa dia lupa? Kan nggak mungkin. Tinggal you and I dan Tuhan. Udah pinggirnya gitu. Itu udah paling serendah-rendahnya bersaksi tuh di situ. Ayo, kamu sama aku bersumpah bahwa apa yang aku sampaikan itu udah benar. Berani sumpah. Gitu. Dia mau ngoceh parah terserah. Yang penting ngoceh parahnya harus real, harus update. Harus benar-benar real dan nyata, harus valid. Kalau nggak bisa kita laporkan, namanya adalah berita hoax. Ya, berita hoax itu pasal 28 ayat 1 UU ITE elektronik, transaksi elektronik, ya, penjara 6 tahun, 1 M. Daripada lu ntar di penjara, mending kasih duit gua lah 1 M. Sayang, mending mengakui, udah selesai. Gue cuman butuh itu aja sih, pengakuan aja. Kalau lu nggak malu mengakuinya, udah lu berhenti bikin cerita ngalor ngidul yang nggak ada hubungannya pada saat rumah tangga kita. Ingetin guys, kalau dia ngebahas tentang gua, lu tanya, emang masih jadi suaminya waktu itu? Nah, lu tanya ya ke dia. Emang Mbak Dewi bahas ini masih jadi suaminya Bang Ipul? Gitu. Cara nyerangnya gitu. Emang Mbak Dewi waktu Bang Ipul di penjara masih jadi suaminya atau jadi pacarnya? Boleh nanya ya sebentar. Kalau dia bilang enggak, lo ngapain lo ngurusin? Lu juga pada saat kejadian kagak ada, ngapain lu bahas itu? Sampai katanya ada juga kasus lagi di penjara sampai benanah. Tawa gue. Yuk kita kunjungin nih orangnya. Namanya siapa? Kasihan tuh benanah, harus diobatin tuh. Terus pelakunya siapa? Tuh kan katanya handuk putih selalu minta berani bersumpah nggak demi Allah. Handuk putih itu punya gue. Kalau dia kan spray merah. Ada beda lagi ngomongin. Anduk putih itu di Kemayoran punya gua, mereknya Frete. Pencari anduk mereknya Frete. Itu produk dari Italia. Anduk putih mereknya Frete, cari. Googling. Frete. Ingat banget gua mereknya karena itu barang gue. Barang-barang pribadi. Juga kok lagi anduk, iya. Seru nih, iyalah. Bang, kenapa nggak bisa masuk TV? Tanya sama Allah. Karena masuk TV atau tidak masuk TV itu semuanya atas kehendak Allah. Kan tadi gue bilang KPI tidak pernah melarang. KPI tidak pernah melarang, ya. Gue puterin ya tentang KPI, boleh gak sih? Boleh gak? Anduk putih itu di apartemen gua, ya.
apartemen gue itu waktu itu apartemen gue itu masih ngontrak di Mediterania Palace. Mediterania Palace Kemayoran yang ada Masjid Akbar Jakarta Pusat. Gue pernah ngontrak di situ. Sebelum gue punya apartemen di Boulevard, gue ngontrak di situ. Nah, tragedi anduk putih itu di situ, di rumah gue, di apartemen gue. Gue jemput dia, ada maminya, nggak mungkin kan gue main begituan di tempatnya dia kan. Ya itu gue sebenarnya juga itu di luar dari ini ya. Itu sih kehilafan ya, kalau saya rasa ya kehilafan, karena kita nggak merencanakan gitu, kehilafan lah. Ya laki-laki perempuan, tapi ada asistennya sih kayaknya waktu itu ya, si Rosa. Tiba-tiba berdua-duaan, neng, ayo main pacaran, neng, ayo neng, sehat pakai itu. Apartemen, ini ada apartemen mana tadi tuh? Aduh bawa, iya dong, gua bawa Allah lah. Apartemen sayang. Gua kenapa bawa Allah? Karena Allah Tuhanku yang maha menyaksikan, ya, yang maha menyaksikan perzinahan itu, ya. Tapi yang kita sudah sama-sama, ya Allah minta ampun ya Allah. Sorry ya guys, ini gua akan putarkan bahwa ada pernyataan KPI bahwa ataupun radio. Oke. Ini KPI ya. Nih. Perlu saya sampaikan bahwa tugas KPI itu tidak dalam rangka untuk memboikot artis A, artis B, artis C dan seterusnya gitu kan. Sepenuhnya ini adalah kewenangan dari lembaga penyiaran televisi dan maupun radio untuk untuk meng-hire atau mengkontrak dari artis tersebut. Jadi tugas KPI tidak dalam rangka untuk memboikot artis ataupun aktor aktris A B C D E F enggak. Tapi sekali lagi untuk tugasnya KPI adalah mengawasi isi siarannya. Hanya mengawasi isi siaran ya. Jadi Dewi Persik gak bisa diboikot, Bang Ipul gak bisa diboikot, apapun gak bisa diboikot. Kalau belum dipakai di TV artinya memang belum rezekinya.